Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk berkumpul dalam rangka pengimbasan modul 14 budaya positif oleh Ibu Siti Aminah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Pada Ibu kita silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat beriring salam buat baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 113 Kota Kampar, Bapak Tri Kuasa Pusat SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, pegawai tata usaha yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 terkait budaya positif yang akan saya bawakan. Saya sendiri Siti Aminah SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Oh baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat ya? Ya, untuk merilekskan badan, kita coba senam dulu ya untuk SPD kita. Ayo semuanya berdiri aja. Ya, kalau yang bagi ibu hamil boleh menyesuaikannya. Oke, kita mulai ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah segar semua? Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin rileks dan bisa mengikuti serangkaian pengimbasan dan kesempatan kali ini. Ya, kita masuk modul 1.4 terkait budaya positif. Baik, ini nanti sebagai pertanyaan pemantik. Jadi nanti di dalam penyampaian saya kali ini sebenarnya saya bukan sok hebat atau sok tahu ya, karena ini memang ada tugas dari guru penggerak harus mengimbaskan apa yang kami dapat. Jujur, ketika pertama kali mendapatkan ilmu di guru penggerak ini, saya benar-benar merasakan manfaatnya ilmu yang diberikan. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan itu memang benar-benar yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam refleksi kemarin saya katakan perasaan saya ketika mendapatkan ilmu ini serasa kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Ketika mereka bangun, begitu banyak perubahan yang sudah ada di dunia. Nah, seperti itu sepertinya perasaan saya ketika mendapatkan ilmu yang ada di guru penggerak ini. Jadi ini sekali lagi sebelum kita masuk ke materinya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa bergabung di dalam guru penggerak ini sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak. Amin ya. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama, apa makna budaya positif? Kemudian yang kedua, apakah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kita mulai dulu dari definisi budaya positif apa. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Mengedepankan apa yang diinginkan oleh peserta didik, ya, berpusat kepada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang kritis, ya. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, sekolah selalu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menginginkan peserta didik untuk bisa melakukan budaya positif, kita harus menciptakan lingkungannya. Lingkungannya apa? Mulai dari suasana sekolahnya, gurunya, pegawainya, satpamnya, semuanya lingkungan sekolah harus mendukung agar terciptanya budaya positif ini. Kemudian apa yang harus kita rubah ya paradigma tadi ya. Stimulus respon ini adalah kebiasaan kita yang selama ini yang kita terapkan di sekolah. Kemudian teori kontrol ini bagaimana kita memposisikan sebagai pendidik. Ya, kontrol seperti apa yang kita berikan kepada peserta didik. Ya, mungkin yang stimulus responnya bisa seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sering ya Bapak Ibu, ketika kita ingin orang lain mempunyai pandangan sama, padahal itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pada teori kontrol sadar bahwa setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat. Jadi kita menghormati pendapat orang lain. Jangan kita harus, oh kamu harus punya pendapat yang sama dengan saya, bukan seperti itu. Ya, di sini konsep-konsep inti pada modul 1.4 ini ada 5. Yang pertama disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Apa artinya? Biasanya kita mengaitkan disiplin ini adalah bagaimana tata tertib yang berlaku, apa hukumannya, ya kan? Kamu tidak disiplin, berarti harus diberi hukuman. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ini menurut dosen tahun 1998. Kemudian satu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam instruksi tadi ya. Memang termotivasinya dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas ini diharapkan kita membuatnya itu bukan dari diri kita sendiri, tapi kita melibatkan seluruh peserta didik. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lanjut. Nah, ini dia contoh kalau keyakinan kelas dan peraturan. Kalau kita tulis, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas kita lebih memunculkan nilai-nilai kebajikannya. Apa? Tanggung jawab. Nanti ketika mereka umpamanya melanggar yang tidak mengembalikan buku pada tempatnya, nah kita tanya, apa keyakinan kelas yang kita miliki? Oh, tanggung jawab. Tanggung jawabnya, kira-kira kamu udah bertanggung jawab enggak? Nah, di situ dari nilai-nilai kebajikan kita bisa memasukkan nasihat kepada peserta didik. Nah, kita masuk yang ketiga, posisi kontrol. Apa ini maksudnya posisi kontrol? Nah, ini adalah perilaku kita sebagai pendidik. Apa yang akan kita terapkan ketika peserta didik melakukan kesalahan atau hal yang tidak positif? Bahas dulu yang pertama. Oke, ini memberi hukuman. Ini biasa kita lakukan ya. Ketika anak terlambat, kamu terlambat. Ayo, lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu namanya hukuman. Hukuman ini biasanya ya dia datangnya secara dadakan. Nah, kita memberikan hukuman yang bukan hanya berupa hukuman fisik, tapi apapun itu yang membuat mereka merasa menjadi korban. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh, ketika anak terlambat, aduh nak, kamu nggak kasihan ya sama ibu? Kalau kamu terlambat nanti ibu kena marah loh sama bapak kepala sekolah. Itu membuat mereka merasa bersalah, dan itu akan membuat peserta didik merasa orang yang paling bodoh. Kemudian selanjutnya posisi teman. Jadi kita seolah-olah temannya, sehingga mereka bisa curhat apa yang menyebabkan mereka terlambat. Nah, ini boleh, bagus diterapkan. Cuma nanti kekurangannya anak akan menjadi ketergantungan. Maksudnya seperti apa? Oh, kalau sama Miss Mina aman tuh. Tapi kalau ketika yang lain gimana? Nah, anak-anak akan ketergantungan terhadap guru itu saja. Nah, ini kalau bisa juga dihindari. Kemudian pemantau. Contohnya seperti ini. Ketika ada anak terlambat, kamu tahu keyakinan sekolah kita apa? Ya, datang jam 7.30. Kemudian sekarang jam berapa? Jam 7.35 umpamanya ya. Berarti sudah terlambat. Kamu tahu konsekuensi ketika kamu terlambat? Ya, saya harus tinggal dulu di kelas selama istirahat, nanti saya harus mengerjakan ketinggalan tugas. Itu namanya pemantau. Ini dia yang terakhir, manajer. Di mana posisi manajer ini kita akan membuat peserta didik merasa mereka melakukan kesalahan
dan dengan sendirinya menemukan solusi-solusinya. Jadi bukan kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi dengan pertanyaan yang kita ajukan, mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bisa menghargai dirinya. Secara tidak langsung mereka akan berubah tanpa adanya paksaan dari kita sebagai pendidik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan kesalahan pasti ada dasarnya. Kalau ketika anak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, kira-kira gimana? Nggak konsentrasi ya. Mungkin saja mereka pergi di kantin. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itulah yang harus kita gali ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kemudian kebebasan. Di mana kebebasan anak? Ketika anak hobinya visual itu melihat, harus mengajar sesuai gaya mereka. Ada visual, kinestetik, dan audio. Bebas bukan berarti mereka bebas di kelas atau ribut dan lain sebagainya. Mereka bebas menentukan keinginan mereka sendiri. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir dengan kodratnya sendiri. Dan kita pendidik ini diibaratkan sebagai petani. Kira-kira kalau sebagai petani kita menanam jagung, bisa nggak berubah menjadi padi gitu? Bisa nggak, Ibu? Tidak ya. Ya, seperti itulah anak didik ya. Mereka sudah ada kodratnya, mereka mampu di sini dan kita tidak bisa berubah. Kita hanya bisa menuntun bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana dia berkualitas dan lain sebagainya. Nah, ini masuk sesi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kemudian reaksi tindakan yang salah. Nah, bisa saja pertanyaannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa melakukan ini. Bisa diceritakan apa yang terjadi. Nah, pertanyaan itu akan memancing tindakan yang salah itunya di mana. Setelah mereka bercerita. Nah, setelah kita bercerita, kita tanyakan keyakinan, baik keyakinan sekolah maupun keyakinan ke kelas. Kamu rambutnya panjang kenapa? Tahu keyakinan di sekolah kita apa? Mereka pasti tahu. Oh, ternyata yang laki-laki harus pendek rambutnya. Dan untuk penutup, saya ada video yang kemarin saya lakukan tentang segitiga restitusi ini. Tapi mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya sadar dalam pembuatan video ini karena dadakan waktu dan lain sebagainya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kita lihat ya. Waalaikumsalam. Apa ini ya? Apa duduk? Rio tahu kenapa Miss panggil ke sini? Miss karena rambut panjang. Pas panjang ya. Dari kemarin Pak Solihin sudah wanti-wanti harus sudah pendek hari. Kira-kira kenapa ya rambut panjang? Rio? Kemarin dia lupa Miss mau pangkas, terus pas sudah ingat dia datang ke rumah pangkasnya rupanya mau. Jadi intinya lupa ya Rio. Apa sih? Manusia pasti ada lupanya dan tidak ada manusia yang cuma kita perlu melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Rio tahu keyakinan apa yang ada di sekolah kita? Miss dari sekolah harus disiplin terutama dalam olahraga. Jadi setelah ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Nanti kalau nggak lupa Rio harus. Kalau nggak lupa ya Rio, kalau seandainya Rio masih lupa gimana? Rio nanti coba minta tolong pada ibu Rio atau adiknya. Minta tolong sama ibu atau adiknya ya Rio ya. Kalau seandainya ibunya Rio ataupun adiknya Rio masih lupa gimana? Nanti dia coba buat alarm untuk menentukan rambutnya. Alarm. Nah, terus? Tapi kira-kira kapan Rio bisa buat alarmnya? Coba nanti bisa kapan malam. Saya bisa langsung.
Kalau besoknya lagi berarti dia artinya masih panjang dong. Nanti setelah ini dua dari berkat ini dia langsung sekarang untuk mengingatkan nanti setelah sekolah langsung. Gimana? Terima kasih ya kerjasamanya. Mudah-mudahan setelah video bisa sekarang sekolah kalau berarti harus rapi dan sebagainya ya. Ungkapan perasaan saya tentang interogasi tadi. Saya sangat senang apabila kasus permasalahan saya diselesaikan dengan tahapan-tahapan seperti ini. Dan saya juga merasa lebih ikhlas untuk melakukannya untuk kebaikan saya dan juga untuk sekolah saya nanti. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi video contoh restitusi saya yang sudah saya kerjakan. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau posisi kontrol ini memang sangat disarankan karena di sini peserta didik akan merasa mereka melakukan itu memang dengan tidak ada paksaan gitu. Karena mereka sendiri yang mencari solusinya. Oh, saya harus seperti ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa budaya positif ini tidak bisa sendiri kita lakukan, ya, harus secara bersama-sama. Maka dengan momen ini saya ingin mengajak seluruh komponen untuk bisa bersama-sama untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dimulai dengan kita memahami apa yang sudah memang ada di sekolah yang merupakan budaya positif, kita kembangkan lagi. Kita temu kali lagi yang lainnya yang mungkin bisa buat budaya positif ini tercipta di lingkungan sekolah kita SMKN 113 Kota Kampar. Sekali lagi kolaborasi yang sangat diinginkan dalam pembentukan budaya positif ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ya, terima kasih. Demikian dari saya pemaparan saya tentang modul 1.4 budaya positif ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah. Kita berikan aplaus yang sangat meriah. Demikianlah saya sebagai protokol. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.